فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita perlu tahu nih anak-anak apalagi di usia 2 tahun ya itu kan usia baru disapih ya. Itu perkembangan akal mereka juga masih belum sempurna, pemahaman mereka juga masih belum sempurna dan juga kemampuan mereka untuk memahami perkara gaib ya, sesuatu yang tidak bisa diindra abstrak ya. Itu juga masih sangat terbatas sekali ya. Nah, sehingga dalam hal ini yang namanya orang tua juga harus berusaha untuk memahami ya, apalagi di anak-anak usia 2 tahun seperti ini. Yang perlu kita pahami, sebenarnya anak usia 2 tahun itu adalah anak-anak yang masih berada di atas fitrah. Dan fitrahnya anak itu berada di atas kebaikan. Sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menjaga, memelihara dan melindungi. Tapi seringkali tanpa disadari orang tua atau orang yang ada di sekitar anak itu ya mencoreng atau mengkontaminasi fitrah anak. Contoh misalnya, secara asal ya, anak-anak itu sayang dengan hewan. Jadi ketika kita lihat nih anak kita usia ya 1 tahun 8 bulan misalnya 2 tahun, itu senang ngelihat ada hal-hal yang bergerak termasuk semut. Ya, ketika dia ngelihat semut, dia tuh merasa interest banget ngelihat. Jadi tunjuk-tunjuk ya, apa namanya, dia penasaran dengan semut itu. Jadi secara asal dia senang. Kemudian dia ngelihat hewan, ngelihat burung, bahkan cicak aja yang menurut sebagian ya orang itu menjijikkan, dia senang ngelihat cicak. Itu cicak-cicak, ngelihat cicak. Jadi jadi memang secara asal anak itu nggak ada, maksudnya eh apa namanya hal-hal yang dapat mendorong dia untuk melakukan apa namanya melakukan apa namanya misalnya melukai ataupun membunuh hewan, tidak ada. Nah, cuman kadang-kadang ada nih seorang ibu ya yang secara refleks ya melihat ada semut merah nih jalan, anaknya itu lagi penasaran lihat, kemudian ibunya kaget dengan ekspresi kaget dia langsung, oh ada semut merah, langsung dia injak, cek mati semutnya. Si anak ini kaget dia ngeliat tuh, kok semutnya dibunuh. Next berikutnya ketika dia ketemu semut apapun itu dia injak-injak terus. Semut ketemu semut diinjak, ketemu semut diinjak. Terus dia melakukan seperti itu. Kenapa? Karena dia mengambil hal itu dari orang tuanya. Ya, dia melihat, dia mengamati dan dia menduplikasi orang tuanya. Sementara pemahamannya masih belum sempurna. Karena itu proses belajarnya anaknya seperti itu. Nanti ini akan kita bahas ya di tahap berikutnya, yaitu sifat anak sebagai penduplikasi ulung. Ya, dia ngelihat apa yang dilakukan orang tua dan langsung dia tiru, dia contoh tanpa dipikirin karena memang penalarannya masih belum sempurna. Nah, juga demikian dalam hal-hal yang lain. Kadang-kadang ada anak ngomong sesuatu yang dia dengar dan itu mungkin buruk ya, tapi dia nggak tahu artinya. Ada ini anak ya, dia itu suka ngomong ngawu. Waktu saya tanya apaan tuh, maksudnya ngawur gitu. Jadi di Surabaya kan kadang-kadang kalau orang-orang lagi ngobrol, kemudian dia mendapatkan berita-berita yang aneh, itu biasanya kita ngomong ngawur iki, Pak ngawur kon iki. Ya, jadi kan seperti itu. Jadi kalimat yang sering kali diucapkan orang tuanya, anaknya jadinya ngomongnya ngawu gitu. Kenapa? Karena dia mendengarkan sesuatu dan dia tiru, tapi dia nggak tahu artinya gitu loh. Nah, juga demikian pendekatan kita sebagai orang tua, kita harus ngerti nih, secara alami ya, anak itu di dalam dirinya sudah Allah berikan yang namanya berbagai macam perasaan, termasuk emosi, termasuk rasa takut. Rasa takut itu adalah sesuatu yang tabii. Manusia takut dengan gelap, manusia takut dengan yang menyeramkan, itu tabii. Ya. Dan rasa takut ini ya jamaah sekalian muliakan Allah, itu tidak keluar ya. Bukan cuma takut ya. Jadi rasa takut ya, kemudian juga sedih, marah. Ini adalah sesuatu yang tidak keluar apabila tidak distimulasi, apabila tidak dirangsang atau tidak ada dari faktor luar yang merangsang perasaan itu hingga akhirnya keluar atau muncul. Misal contoh, anak mendengarkan sesuatu yang lucu, dia ketawa. Anak melihat sesuatu yang membuat dia sedih, maka dia akan sedih. Kemudian juga sama, anak memikirkan sesuatu yang
yang membuat dia takut, misalnya dia pernah dengar cerita atau dia pernah lihat film horor misalnya, maka dia pun akan takut. Kenapa? Karena perasaan itu muncul karena sejatinya itu sesuatu yang dirangsang secara eksternal. Ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua melakukan pendekatan kepada anak, apalagi anak usia 2 tahun, hindarkan kita memperbanyak kata dengan kata jangan atau larangan. Jangan takut. Padahal kita tahu tidak semua takut itu buruk, ya. Ya, tidak semua takut itu buruk, ya. Jadi yang lebih baik yang kita lakukan adalah apa? Misalnya, ayo dek, dia suruh ngambil barangnya misalnya, atut ya. Seharusnya yang kita tanya dulu, adik takut dengan apa? Kita tanya dulu, gitu loh. Jangan langsung kita katakan jangan takut, tanya dulu, adik takut dengan apa? Karena bisa jadi, ya dia memang merasa takut dengan sesuatu dan dia belum bisa mengekspresikan, dia belum bisa menyampaikan, dan kita harus cari tahu dulu ini. Dan jangan langsung kita, ya kesannya itu sudah langsung mencap ini anak kok penakut ya. Jangan langsung seperti itu. Ya, kita harus cari tahu dulu nih sebabnya kenapa dia takut. Karena secara asal anak-anak itu tidak takut kecuali dia mendapatkan sesuatu. Kemudian yang kedua, apabila kita salah melakukan pendekatan, misalnya tadi ya, maksudnya orang tua bagus, baik ya. Jangan takut nak, ada Allah yang menjaga kamu, ya, ada Allah yang jaga. Tapi sementara anak ini misalnya usia 2 tahun, mungkin kita belum belum banyak menstimulasi, maksud saya mendidik akidahnya dia dalam hal ma'rifatullah. Apalagi mengajarkan ma'rifatullah pada anak itu yang nggak bisa dalam waktu yang singkat, apalagi anak masih usia 2 tahun, itu masih berproses. Ya, kita harus mengajarkan anak tentang konsep syukur. Masya Allah, anak 2 tahun ya ini, ya, misalnya ketika dia belajar untuk membedakan warna, ya, ini, ayo coba tunjukkan mana warna merah, Masya Allah, Allah telah kasih kamu mata, ya, sehingga kamu bisa tahu mana warna merah, Allah yang menolong kamu, Allah yang memberikan kemudahan. Ini kalimat-kalimat pijakan yang harus kita sampaikan kepada anak, dan harus diulang-ulang gitu loh, agar ini masuk ke dalam maklumat anak, dia bisa melakukan ini semua, ibunya senang, memberikan apresiasi, ternyata itu adalah karena Allah. Akhirnya akan membangun imaji positif anak terhadap penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus mulai ajarkan Allah pencipta kamu dan seterusnya sebelum kita udah masuk ya, ke konsep-konsep yang berikutnya. Nah, juga diantaranya adalah apa? Adalah ketika kita mengajarkan anak tentang konsep Allah Rabb, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang melindungi, ini juga butuh proses. Karena apabila anak belum paham, ya mungkin ketika ibunya ngomong ada Allah yang menolong kamu, nah dia mungkin menyampaikan sesuatu yang dia juga nggak pahami dan juga nggak ngerti, takut karena ada Allah loh. Kok ada Allah kok malah takut, ya kan? Nah ini berarti ada pijakan-pijakan yang seharusnya kita koreksi dari kita sebagai orang tua gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau saran saya adalah kita berusaha mencari tahu dulu sebab ketakutannya, jangan langsung kita mudah ya menjudge atau melabeli anak ya kalau seandainya ini dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah juga kita harus sabar, perlahan-lahan, tenang ya. Terus kemudian yang keempat ya tetap kita harus berusaha terus membersamai anak dan ajarkan dia perkara yang paling mendasar, ma'rifatullah, mengenal Rabbnya ya. Jadi insya Allah dengan demikian maka ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan nanti ya perilaku dia yang seperti ini juga akan hilang insya Allah taala. Baik.